Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini coba bagi teman-teman yang mungkin aduh ini kabar Pinetwork gimana sih ya, lama banget ya nggak ada kabar. Wah, banyak lah ya. Artinya di Indonesia banyak sekali penggemar daripada Pi Network ya, alias para pionir. Nah, termasuk juga subscriber saya lebih antusias ya untuk Pi Network ini ya. Jadi kadang-kadang kalau udah lama ini, waduh Pi Network kemana nih, gimana nih, wah, pada ditunggu ya rupanya ya. Oke lah, kita coba cek and recheck. Ini ada pandangan tentang Pi Network dari Indodax teman-teman ya. Kita coba pelajari dan pahami. Dan ini ada website Indodax ya, Academy indodax.com. Nah di sini pihak Indodax memberikan judul namanya Mainnet P-Coin akan diluncurkan, harga diprediksi melejit, katanya begitu ya. Nah ini coba kita maksudnya bagaimana ini ya. Ini Indodax ya. Peluncuran Mainnet P-Coin yang dijadwalkan pada akhir 2024 menjadi sorotan para trader di seluruh dunia. Di seluruh dunia para trader ya. Jadi kalau yang trader tidak menyoroti Pi Network dan bahkan menjatuhkan, ya berarti trader apa bukan? Oke lah, sorry lah ya. Ya begitulah. Karena memang banyak juga teman-teman. Artinya gini, sekelas Indodax, sekelas exchange itu kan mereka bukan hanya mampu dalam trading, tetapi memang mereka itu pakarnya, makanya mereka mampu membuat exchange ya. Gitu loh. Jadi mereka sudah melewati itu. Kalau untuk trader biasa yang hanya sell and buy ya untuk kebutuhan, untuk income sendiri ya, itu udah lumrah, udah banyak lah. Artinya ini sekelas exchange daripada Indodax sendiri menyoroti yang namanya Pi Network, termasuk di sini menginformasikan bahwa ada sorotan para trader di seluruh dunia, katanya gitu ya. Banyak yang memperkirakan bahwa harga Bitcoin akan melonjak seiring dengan peningkatan adopsi dan selesainya proses verifikasi identitas KYC Pi Network. Dengan jumlah pengguna Pi yang terus bertambah, bagaimana harga Bitcoin akan berkembang pasca peluncuran mainnet, katanya begitu ya. Nah, ini prediksi kenaikan harga Bitcoin setelah mainnet. Nah, ini juga prediksi ini pihak Indodax juga coba cek and recheck ya, cek and recheck bahwa ada yang namanya market di belakang layar yang sudah melakukan trade, yang beberapa tahun yang lalu juga ada yang mulai menggunakan jalur IOU ya. Dan itu tidak disarankan sih kalau buat, apalagi buat pemula ya. Ya mungkin itu untuk trader-trader dunia yang memang sudah biasa melalui jalur itu ya. Kemudian saat ini katanya harga Pi Network diperkirakan berada di sekitar 34 US dollar ya. Tapi kan ini kalau yang kita pahami teman-teman ya, yang kita pahami, yang kita pelajari tentang Pi Network yang belum open network ya. Kalau mainnet kan sudah pemahaman mainnet ya. Open network kan belum. Nah, Core Team kan yang kita tahu bahwa tidak ada harga apapun di luaran sana yang disepakati Core Team. Artinya Core Team masih memberikan harga nol terhadap Pi Network. Jadi ketika pun ada harga-harga di luaran sana, itu adalah tidak lebih daripada sama dengan IOU ya. Artinya penjualan koin kopong ya, bukan koin asli, koin kopong. Jadi booking, hanya booking saja, seperti itu ya. Nah ini memang di sini diinformasikan oleh Kortim juga mungkin melihat daripada data yang tradingnya ini kan trading yang memang hanya pihak para investor yang punya modal lah, yang bisa ngebooking dulu lah. IOU itu kan lebih kepada betul ya teman-teman ya, IOU ya bilangnya ya. Takut saya salah ya, lupa ya. Jadi lebih kepada ini booking dulu lah. Nah, punya modal 5 juta, jatuhnya harga saat ini berapa, 34, dapat berapa koin, ya udah save dalam bentuk angka, tetapi tidak bisa lantas kita punya real koinnya kan gitu ya.
Oke, kemudian ini 34 harga ya, tapi ini bukan fix ya dan tidak disetujui harga berapapun dimanapun saat ini sebelum Open Network dan keputusan dari keputusan terakhir dari Kortim itu Pi Network dianggap masih nol. Nah, tapi ini nggak apa-apa. Ini artinya kita coba cek and recheck yang namanya juga ya. Dengan peningkatan sekitar 29,50% dalam setahun terakhir katanya gitu. Karena memang udah dari tahun kemarin teman-teman. Ini harga-harga ini kan tercantum terus di bursa-bursa besar juga. Ya, tapi kan kita sudah dijelaskan kenapa kok berani mencantumkan di luar persetujuan dari Kortim kan gitu. Kan ada di website resminya juga ya. Dijelaskan sama Nicholas bahwa bersih tegas mereka Kortim bahwa tidak ada satu harga apapun dan kesepakatan apapun dengan pihak utilitas eksternal. Itu yang harus kita pahami. Ya, jadi yang seperti ini ya belum fix ya, artinya begitu. Banyak analis percaya bahwa setelah mainnet diluncurkan, harga koin ini dapat mengalami lonjakan signifikan. Dengan lebih dari 60 juta pengguna terdaftar di jaringan Pi dan sekitar 13 juta diantaranya telah menyelesaikan proses KYC, permintaan terhadap Picoin diprediksi akan meningkat seperti informasi yang kami kutip dari website cryptotimes.io ya. Jadi ini sumbernya. Nah, Indodax juga kita bacain sumber dari Indodax. Nah, Indodax juga ngambil sumber dari cryptotimes.io gitu ya. Kemudian di awal pasca peluncuran mainnet, harga Picoin diperkirakan akan bergerak antara 43 hingga 47. Itu ya perkiraan para mereka di luar sana lah gitu ya. Jika adopsi terus meningkat dan pengguna mulai memanfaatkan koin ini untuk transaksi di ekosistem Pi, nilai Picoin berpotensi naik lebih tinggi hingga mencapai kisaran 73 hingga 86 dan pada akhir 2024. Gitu prediksinya 73 sampai 86 dolar katanya begitu ya. Oke, kita pahami saja dulu ya. Bahkan beberapa spekulasi memperkirakan harga bisa mencapai 200 dolar pada tahun 2025 asalkan jaringan Pinetek berhasil menarik adopsi massal. Kemudian faktor tokenomik Picoin. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi harga Picoin adalah tokenomik. Ya, Pinetek memiliki total supply maksimal sebesar 100 miliar koin. Namun hanya 68 juta koin yang telah ditambang. Jadi yang sisanya itu kan pembagian ke sini kan waktu itu ada di white papernya ya, saya nggak perlu jelaskan. Oke, dari jumlah tersebut 80% koin dikunci dalam periode vesting selama atau yang kita kenal adalah lock up ya. Vesting selama 3 tahun untuk menjaga stabilitas harga. Ini berarti hanya 20% koin yang akan tersedia untuk digunakan secara langsung dalam waktu dekat ya. Jadi sirkulasi di luar berapa persen ya, jadi hanya 20% itu kemungkinan mempunyai value tokenomik kan, ke situ intinya ya. Pengaturan vesting yang ketat ini bertujuan untuk mencegah fluktuasi harga yang terlalu besar. Namun jika terlalu banyak koin dilepaskan dalam waktu singkat bisa terjadi oversupply yang menekan harga. Sebaliknya jika jumlah koin yang dilepaskan terlalu sedikit, likuiditas yang terbatas juga dapat mempengaruhi pergerakan harga. Jadi terpengaruh ke likuiditas. Nah, jadi ini pandangan, kalau yang saya pahami adalah pandangan memang secara real daripada kripto ya gitu. Memang hukumnya seperti ini. Artinya begitu. Nah, namun backup lain di belakang itu, di belakang apa yang selalu saya sampaikan bahwa jikapun memang Pi Network ini seperti yang diinformasikan digadang-gadangkan dari tahun yang lalu, Pi Network ini adalah kripto yang tidak sama dengan kripto konvensional, dengan beberapa dalih yang sudah kita coba analisa sama-sama, dari mulai analisa ekosistemnya, utilitasnya yang melibatkan misalkan produk-produk dan lain sebagainya, produk offline bukan hanya online ya, tetapi offline. Di sini transaksi peer-to-peer dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebagian daripada analisa nanti ketika open network ini penggunaannya bukan hanya sebatas di bursa saja. Nah, ini akan berpengaruh juga. Dan jika memang
ini lebih 80% lebih kepada komoditas, ini akan lain lagi bahasannya, karena memang ketika 80% di komoditas dan 20% komoditas, artinya komoditas kan komoditas banyak, pernah saya jelaskan ya, banyak jenis komoditas. 80% di komoditas yang sifatnya berbentuk barang dan 20% komoditas, walaupun komoditi kalau di Indonesia ya, masuk di bursa misalkan seperti itu. Nah, itu akan lain nanti. Nah, kita lihat aja nanti. Makanya tidak bisa kalau untuk Bitcoin ini, kalau menurut saya agak ngejelimetnya, karena kenapa? Ngejelimetkan untuk menerka daripada langkah Pi ini nanti progresnya seperti apa ketika pasca open network ini. Karena itu tadi saya bilang belum pernah ada project yang punya utilitas sebanyak Pi sebelumnya. Nah, Pi ini utilitasnya terlalu banyak kalau menurut saya. Ya, utilitasnya baik itu di dunia digital, baik itu NFT, sama-sama token dan lain sebagainya, baik itu produk, terlebih marketplace. Nah, ini yang nanti kita coba lihat, karena tidak bisa disimpulkan saat ini sebelum realnya nanti. Dan itu akan jelas berpengaruh kepada value daripada tokenomic Bitcoin ini, gitu teman-teman. Jadi secara tradisional memang konvensional memang betul ya. Jadi melihat daripada market cap, melihat daripada likuiditas. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa salah satu penopang liquidity ini kenapa tidak konstan sebagai likuiditas pada prinsipnya di kripto konvensional, karena likuiditas yang ada di Pi ini ditopang dengan adanya komoditi tadi, tapi komoditinya juga global. Nah, ini yang saya jadi penasaran gitu ya. Saya pribadi jadi penasaran resultnya pas di end nanti open network itu seperti apa. Karena jelas akan berpengaruh kepada value, dan itu belum ada di project crypto sebelumnya, baru Pi ini. Kita coba lihat nanti ya, makanya. Oke, kemudian apa yang akan terjadi setelah mainnet katanya. Nah, ini kan kita mempelajari pandangan daripada Indodax ya. Setelah mainnet diluncurkan, Bitcoin diperkirakan akan mengalami volatilitas harga yang signifikan. Menurut analisis teknikal katanya ya, analisis teknikal, Bitcoin bisa menyentuh angka 111,52 pada September 2024, berarti bulan ini dong. Mendekati all time high ATH sebelumnya 119. Indikator teknikal seperti simple moving average ya menunjukkan sentimen bullish dengan proyeksi harga akan mencapai 60,75 dolar dalam beberapa minggu ke depan. Oke. Kemudian real time strength index RSI saat ini menunjukkan bahwa pasar berada dalam kondisi seimbang, namun peluncuran mainnet kemungkinan besar akan menjadi pemicu perubahan besar dan sentimen pasar. Betul, setiap proyek yang menginformasikan akan masuk ke zona mainnet itu sudah pasti sentimen pasar berubah ya, memicu sentimen pasar. Karena kenapa? Karena ya itu yang ditunggu. Orang kalau udah ke sana, udah siap launching ke mainnet, otomatis tingkat animo masyarakat untuk adopsi daripada token project tersebut meningkat. Itu biasanya begitu. Nah, apalagi ini Pi ya, udah diinformasiin bahwa akhir tahun ini akan open network gitu. Oke, kemudian apalagi? Kapan Bitcoin bisa ditransaksikan katanya. Saat ini Bitcoin masih berada di fase pra peluncuran dan belum dapat diperdagangkan di bursa kripto manapun. Betul ya, karena kita masih ada di enclosed mainnet ya. Pengguna yang telah menambang koin ini baru akan bisa menarik atau menukarkannya setelah mainnet diluncurkan sepenuhnya ya, yaitu open network. Pada fase 3, pengguna yang telah menyelesaikan KYC akan mendapatkan akses penuh ke koin mereka dan dapat memperdagangkannya di bursa yang mendukung Bitcoin. Namun hingga saat ini Pi Network belum secara resmi mengizinkan Bitcoin untuk diperdagangkan. Nah, kan tadi yang saya di atas saya bilang ya. Sehingga semua klaim mengenai listing di bursa harus diperlakukan dengan hati-hati. Nah, makanya ini yang listing di bursa harus diperlakukan dengan hati-hati. Karena kenapa? Ya tadi saya bilang. Jadi karena memang tidak ada pihak Pi Network bahwa oh ya kami ada di bursa ini segala macam, ya belum lah, masih nol
Ya, Pi Network ini masih nol. Jangan bicara miliaran dulu lah. Ini aja yang ratusan dolar belum kok. Kan gitu ya. Artinya nol. Kita sepakati sekarang untuk saat ini adalah nol. Walaupun digadang-gadangkan kalau untuk pionir yang memperjuangkan harga, ya ini memperjuangkan harga ini kan tidak lantas hanya satu kelompok saja, tetapi secara global. Kita lihat nanti kalau kita memang tidak terlibat langsung dalam teknis memperjuangkan value P, ya nggak usah banyak kesana kemari juga, kita tunggu saja. Kecuali kalau Anda memiliki effort besar dan memiliki pengaruh untuk memperjuangkan daripada value P ini, barulah ya gitu, barulah bercuap untuk value. Tapi ya tetap terkunci daripada pihak debt mengatakan masih nol untuk kesini, untuk P Network ya. Kesimpulan dari Indodax, dengan peluncuran mainnet yang semakin dekat, Bitcoin berpotensi menjadi salah satu kripto yang paling menarik perhatian di pasar. Adopsi yang luas, tokenomik yang hati-hati, dan prediksi harga yang optimis. Semuanya mengisyaratkan bahwa Bitcoin bisa menjadi investasi yang menguntungkan bagi para trader. Namun, volatilitas di awal peluncuran tetap harus diantisipasi, dan para investor perlu tetap waspada terhadap perkembangan proyek ini ya. Jadi artinya apa? Artinya semua masih belum clear ya, masih belum clear, termasuk daripada value yang ada di bursa-bursa itu. Saya dari awal juga tidak menyarankan lantas kita ikut daripada acara IOU di bursa besar ya dengan harga sekian naik, bahkan saya pernah menyaksikan 100 sekian sampai 200 dolar turun lagi hingga 70, 50 sampai sekarang 34 gitu ya. Jadi ketika memang kita berpikir bahwa kita meminimalkan risiko ya, tidak melangkah ke sana, itu bukan ranah kemampuan kita ya. Termasuk saya sebagai pemula yang saya coba memperdalam dari 5 tahun yang lalu ya untuk P ini ya, berdasarkan pengalaman dari semenjak lahirnya Bitcoin ya. Memang banyak perbedaan, tentunya banyak penyempurnaan. Jadi tidak serta-merta ini hanya berkutat pandangannya sesuai daripada proyek konvensional yang sudah ada sebelumnya. Jadi inilah pentingnya saya sebetulnya ingin mengulang beberapa sharingan saya di video-video yang sudah saya sampaikan mengenai Pi Network. Itu banyak sekali teman-teman, membahas masalah value, membahas masalah ekosistem, membahas utilitas, komoditasnya, kemudian underlay P-nya, white paper dan sebagainya. Itu banyak banget saya sudah bahas ya. Tetapi kadang-kadang masih banyak pertanyaan yang sama, kadang terbersit di pikiran saya, apakah perlu saya ulangi lagi, saya jelaskan gitu loh teman-teman. Jadi saya rileks sampai saat ini, rileks, tenang, santai untuk Pi Network ini, karena memang saya pikir untuk yang inti-intinya sudah saya jelaskan. Kita tinggal hanya menunggu daripada project ini progresnya, pantau dan ikuti aturan-aturan di progresnya Pi Network, itu saja. Karena memang patokannya, saya pribadi tidak terlibat langsung dalam yang memiliki effort atau pengaruh terhadap tokenomik Filecoin ya. Jadi saya hanya peer to peer biasa lah, artinya begitu. Tetapi kalau orang yang punya grup besar, dia sebagai leader dan sebagainya, mungkin bisa saja memperjuangkan daripada bagaimana terbentuknya value P ingin besar seperti itu. Tetapi itu pun tidak salah, karena memang pihak developer Nicholas bilang untuk harga Bitcoin ini diserahkan kepada komunitas atau pionir. Nah ini diberikannya ini dengan cara seperti apa ya, nanti kan ada protokol tersendiri untuk mengumpulkan atau mengkolektifkan daripada kesepakatan harga. Makanya lahirlah GCP, yaitu mereka ada tim, ada grup dari beberapa negara gabungan yang memperjuangkan daripada GCP itu sendiri. Ada juga yang berpikir realistis, artinya yang berpikir bahwa tidak seperti itu, karena contoh acuannya adalah di kripto konvensional sebelumnya, bahwa perhitungannya seperti ini, prosesnya seperti ini begitu ya. Jadi beda-beda. Nah
Kalau kita ya saya sharing dari dulu juga kita ada di tengah saja ya, bukan apa namanya tidak pro kemana-mana, tetapi kita hanya fokus untuk analisa saja, pemahaman saja, mempelajari saja, sudah selesai. Karena kita bukan ahlinya. Kalau mereka mungkin yang dua kubu itu memberikan pandangan A, B sampai Z ya mungkin memang sudah memahami betul di bidangnya, tetapi kalau saya dari dulu prinsipnya memang daripada jadi adu debat yang hanya membuang energi tanpa landasan yang kuat, lebih baik ya sudah kita stay aja ya. Oke, yang penting kan kita bisa memastikan bahwa proyek ini real, proyek ini betul dan akan mainnet dan akan memiliki harga, udah itu aja. Nah, tetapi saya memang masih apa namanya, semacam kayak kalau bahasa anak sekarang kayak spill lah ya. Spill dikit bahwa ini bukan koin yang akan seperti koin micin. Ya, itu aja. Ini punya nilai. Ini punya harga, lihat saja nanti. Gitu. Berapa harganya? Jangan tanya saya. Cuman itu apa namanya, prediksi saya pribadi akan memiliki harga. Tetapi saya tidak mau mengatakan berapanya. Silahkan analisa sendiri masing-masing. Itu aja ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.